Bu sebentar. Boleh minta waktunya? Boleh, boleh. Dengan atas nama siapa Pak? Bapak Amran. Jualan apa ya Pak? Untuk saat ini bakso gepeng. Bakso gepeng ya. Ya. Bapak nih sekarang ini biasanya Bapak jualan mulai jam berapa sampai jam berapa ya Pak? Biasa sih mulai jam 9 pagi Ya. sampai selesai jamnya kurang lebih jam 5 lah sore, jam Oh, 17 ya. Terus yang kedua, berapa jualan yang paling laris apa? Nah, Menunya gitu. Untuk saat ini sih bakso gepeng urat, halus sama tahu. Ya. Biasanya untuk di jualan Bapak ini ramenya tuh jam berapa sih? Kalau untuk rame-rame sih biasa jam makan ya. Jam makan itu jam 11 sampai jam 1 lah. Kalau boleh tahu belanja bahan Kalau belanja buat olah bahan itu belanjaan itu dari Pasar Senen. Pasar Senen sama Pasar Cempaka Putih. Kira-kira ada kendala nggak Pak selama berjualan? Kalau untuk saat sini nih apa namanya biasa-biasa aja sih, nggak ada. Kecuali kalau ya namanya barang ya bahan pokok pasti ada naik, ada turun. Iya. Apa sih yang bikin Bapak atau Bapak yang memilih berjualan usaha ini? Kalau usaha bakso dibilang simple sih ya, simple. Simpel ya. Saat berjualan Bapak pernah nggak pakai HP buat cari info harga barang atau bahan gitu? Kalau info barang itu nggak pernah sih. Kalau HP paling buat ya kayak GrabFood, ShopeeFood begitu. Ya mengikuti sosial media lah. Bapak kira-kira tuh ada nggak sih persatuan pedagang di sekitar sini? Kalau untuk persatuan kita pribadi sih, ya ada juga komunitas bakso. Tapi kalau aku milih pribadi. Ya. Lebih enak pribadi ya Pak? Nah, kalau milih pribadi kan itu bebas, nggak ada tekanan, nggak ada aturan itu. Makasih ya Pak atas waktunya ya Pak. Oke, sama-sama. Kasih Pak. Belajar yang rajin. Iya Pak. Makasih Pak. Makasih ya Pak. Ikut tawuran loh. Ibu selamat sore, maaf mengganggu. Ibu namanya siapa Ibu? Ibu Tuti, Berjualannya apa Ibu? pakaian dan seragam sekolah. Untuk pertanyaan pertama, sehari-hari biasanya Ibu jualan dari jam berapa sampai jam berapa sih Ibu? Dari jam 6 sampai setengah 10 malam. Oke. Bu nih, saya mau nanya Bu, barang jualan apa sih yang paling laris di sini? Seragam sekolah, Barang sekolah. dalaman, pakaian. Ya. Kira-kira Bu biasanya pembeli itu ramai di jam berapa ya? Pagi sampai malam sih. Kadang dari pagi sampai jam 9 tuh saatnya rame. Terus nanti lanjut lagi habis maghrib sampai malam. Ada kendala apa sih Bu dalam berjualan ini? Ya kendalanya ya kadang dengan konsumen gitu ya. Konsumen dengan itu customer. misalnya apa Pak? Ya apa ya komplainan gitu. Ya paling ada sih kendalanya kadang suka gitu doang sih. Kadang komplain gitu. Lainnya itu nggak ada. Ibu kalau boleh tahu, Ibu biasanya belanja stok ini tuh di mana sih Bu? Di Tanah Abang. Tanah Abang? Iya. Tanah Abang saja? Tanah Abang sama Jatinegara. Jatinegara. Kira-kira ada persatuan pedagang nggak Bu di sekitar sini gitu? Oh nggak ada. Nggak ada. Maksudnya tuh stok barang gitu belanja di jalan di Amaselas atau gimana? Persatuan di sini Bu. Oh nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Saat jualan itu Bapak, ibu pernah pakai HP nggak sih buat cari info harga barang atau bahan gitu? Nggak ada. Nggak. Nggak ada. Ibu sekian dari kami, terima kasih ya Ibu, terima Ya, kasih banyak. ya. Maaf nih mengganggu waktu Ibu. Makasih ya, Bu. Nah sekarang kita sudah berada semakin tengah dekat pasar. Dengan siapa kita berbicara? Bapak Yuni Indarto Pak? Pak enaknya dipanggil apa tuh? Pak Jazuli. Oh, Pak Jazli ya. Kita langsung pertanyaan aja ya Pak ya. Oke, apa pertanyaan apa insya Allah? Aja. Pak, yang pertama sehari-hari biasanya Bapak berjualan sampai jam berapa sih Pak? Saya jualan buka setengah 8, tutup jam 5 atau setengah 6 gitu.
Jadi kita tutup ya Pak? Iya, jadi kok jam kantor gitu. Oh, iya. Iya. Untuk pertanyaan kedua, barang jualan apa sih yang paling laris Pak? Barang jualan ini saya ini jualan alat kebersihan misalnya. Kayak pel, sapu, sikat-sikat, dan alat keluarga misalnya keran, gembok ini sangat laris manis. Sikat-sikat situ kebersihan laris. Alhamdulillah lah. Doain aja laris terus. Amin. Nah, jalan pertanyaan yang 3 Pak. Biasanya tuh pembeli ramai di jam berapa ya Pak? Biasanya pembeli ramenya jam 10 sampai jam 11. Dari istirahat nanti habis asar gitu menjelang maghrib itu orang pada beli situ biasanya. Nanti jam mau menjelang maghrib saya tutup gitu. Oh gitu. Oke Pak. Lalu kalau boleh tahu belanja bahan dagangannya di mana ya Pak? Belanjanya saya kadang-kadang saya lihat di Lazada terus itu ada saya ngambil situ atau langsung ke Jembatan 5 atau ke Senen, Jatinegara yang di mana saya dibutuhkan barang itu saya ke sana. Kalau misalnya kelihatannya lebih murah di Lazada, di Shopee itu saya ngambil di situ. Kadang-kadang TikTok juga murah-murah ya. Iya betul TikTok. Nah risikonya kadang-kadang keliru. Yang dimaksud saya gini jadi begini, besar jadi kecil. Maka dari itu saya sekarang pilih apa? Barang datang COD itu baru bayar. Kalau saya pakai kris pakai itu kadang-kadang kalau sudah terlanjur nggak bisa kembali lagi. Kalau saya seperti itu. Jadi kadang-kadang beli di Jatinegara atau beli di Jembatan 5 atau Senen itu sudah biasa. Tapi kalau yang lebih mudah sedikit barang saya ngambil di Lazada atau di Shopee gitu. Iya, ada begitu. Selanjutnya, kalau kendala yang sering ditemukan itu apa sih Pak? Kendala sih kalau dagangan kayak sini hampir-hampir nggak ada kendala. Cuman kadang-kadang rame, kadang-kadang sepi. Lah setelah corona sih kayaknya sampai hampir nggak bisa nabung. Sepi terus. Tapi doain aja setelah corona berlalu ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan lebih banyak, lebih laris lagi. Ini punya berharap ya. Ini agak sepi-sepi tapi ya lumayan lah masih ada bisa bertahan di Jakarta gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa harapan Bapak untuk usaha Bapak ini ke depannya? Saya hanya berharap pada Allah juga semoga di Indonesia ini politiknya menjadi baik, rakyatnya menjadi lebih akur, lebih aman lagi. Dan Allah kasih keberkahan sehingga semua yang dijual pada laku, barang-barang murah semua bisa kebeli, negerinya makmur, ya loh, anak-anak bisa sekolah sampai lanjut. Dan harapan yang terbesar ekonominya negara ini hancur karena banyak pejabat-pejabat yang nggak amanah, sehingga semua besok-besok antum ini calon-calon pemimpin negeri saya doakan kalian menjadi sukses semuanya. Akan menjadi pejabat, akan menjadi menteri. Yang paling penting dari sekarang tanamkan ketakwaan kepada Allah sehingga tidak ada niat untuk korupsi. Insya Allah ya, itu harapan baik, kalian baik-baik dan saya juga insya Allah baik laris. Insya Allah. Oke Pak, itu aja pertanyaan dari kita. Terima kasih banyak udah ngeluangin waktunya ya Pak ya. Alhamdulillah. Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas doanya juga. Permisi Pak, selamat sore. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Pak Peta. Nama panggilannya? Panggilan Peta. Kami mohon izin melakukan wawancara dan kami akan memberi Bapak beberapa banyak pertanyaan. Poin 8. Pak jualannya apa ya Pak? Cendol. Cendol sama durian doang. Oh, durian. Oke. Biasanya sih Bapak ramai pembeli itu di jam-jam kapan sih Pak? Jam 9, 10, 11 lah. Itu lagi panas-panas ya Pak. Kalau boleh tahu, Bapak itu belanja bahannya dagangannya dari mana ya Pak? Dari ya pasar. Pasar ke sini ya? Enggak, aku belanja pasar Rawamangun. Ya aku tinggalnya di Pramuka sih. Tapi aku jauh juga dari sini Pak. Iya, tapi gerobak dititipin. Dititipin di belakang, enggak bawa gerobak itu enggak. Jadi dari sono bawa tas kiri kanan taruh, itu udah dibungkus-bungkusin. Sini tinggal nuang-nuang gitu. Sama Bapak perjualan ada kendala gak sih Pak? Ya kendalanya ya kalau musim hujan ya agak
ya gimana lah, orang namanya es. Iya, kurang lah pendapatannya, ya tetap menurun. Orang jualannya es, musimnya hujan. Oh, Pak, apa sih harapan Bapak untuk depannya untuk usaha ini? Harapan depannya? Iya, usaha. Ya, kita itu soalnya tergantung usianya sih, pengennya ya gimana gitu biar ada kemajuan, cuman kondisi dan umur, jadi saya nggak bisa ya, saya bisa-bisanya ya begini doang lah istilahnya. Pengen ngembangin yang itu udah kayaknya udah nggak mampu gitu, paling bisanya ya sekedar yang penting dagang lancar aja gitu. Apa yang bikin Bapak memilih untuk berjualan cendol sih, Pak? Hah? Yang memilih untuk Bapak berjualan cendol? Ya istilahnya gampang di inilah, istilahnya dibikinnya. Kalau dulu waktu kerja di konveksi kan terlalu berat, udah duduk, matanya harus ngelihat istilahnya, nggak boleh ngantuk kan takut kena jarum. Kalau istilahnya dagang kan bikin gulanya bisa ntar istirahat maleman ya bisa. Kalau konveksi kan harus jamnya, mamanya berangkat jam 7 pagi, istilahnya sore harus pulang. Malam mau ngelembur, umpamanya temennya udah pada pulang, masa kesini mau berangkat ngelembur kan nggak bisa. Kalau dagang kan seininya sendiri, istilahnya ntar malam-malaman ngerebus gulanya apa gimana. Istilahnya kan nggak ganggu orang di rumah sendiri. Apakah saat berjualan Bapak pernah nggak sih Pak pakai HP buat cari info harga barang atau bahan gitu? Enggak. Bapak di sini ada sekitaran sini ada komoditas cendol apa enggak? Enggak, sendiri-sendiri. Iya. Terima kasih banyak Bapak setelah bersedia diwawancarai. Ya Pak. Terima kasih ya Pak. Iya, sama. Terima kasih ya Pak. Makasih Pak. Selamat sore Bu. Kami dari sekolah SMKN 3. Di sini kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai pedagang di pusat perekonomian. Untuk perkenalan diri, nama Ibu siapa? Fitria, Ibu di sini berjualan apa? sayur mayur sama sembako. Pertanyaan dari saya yang pertama, sehari-hari biasanya Ibu tuh jualan mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Mulai jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Untuk pertanyaan kedua, barang jualan apa sih yang paling laris di jualan Ibu? Ini sayuran ini bayam, kangkung, sama cabai-cabai, kentang, bawang merah gitu. Biasanya pembeli rame di jam berapa ya Bu? Pembeli rame di jam 7 pagi sampai jam 10-an. Ntar mulai dari 1 siang sampai sore malam lah. Kalau boleh tahu, Ibu ini belanja bahan dagangan Ibu tuh dari mana sih? Dari Pasar Induk Kramat Jati, sayuran. Kalau sembako ada yang ngirim sales-sales ke sini. Selama Ibu berjualan ada kendala nggak sih Bu? Kendalanya ya kalau lagi sepi. Sama mungkin harga bahan. Ya harga bahan kan nggak tetap, ada naik ada turunnya. Apa sih harapan Ibu ke depannya untuk usaha Ibu ini? Mudah-mudahan ada ini perubahan lah, nggak kayak sekarang-sekarang.
Apa alasan Ibu untuk memilih penjualan ini? Buat ini sehari-hari, ya buat anak sekolah. Biaya anak sekolah. Ibu rumah tangga ya? Ya. Saat berjualan, Ibu pernah nggak sih memakai handphone Ibu untuk mencari info-info harga ataupun yang lain? Pernah pakai dari ini harga. Oh ya, apakah para pedagang ini tuh memiliki apa? Grup medsos? Nggak ada kalau ibu nggak punya. Sekian Bu, wawancara dari kami. Mohon maaf ya untuk mengganggu waktu Ibu. Terima kasih Bu.